Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id. Tadi malam saya mendapat japrian dari kawan saya Muhammad Ramli Rahim untuk datang ke rumah makan Losari di Makassar. Senang sekali karena undangan itu menurut saya luar biasa karena akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terkait Anies ini, saya termasuk fansnya sejak lama, sejak beliau masih mengajar di Universitas Paramadina. I think 20 years ago ya, ya sudah lama. Jadi saya mengikuti pokok-pokok pikirannya, saya mengikuti bagaimana dia menunjukkan dirinya sebagai sosok intelektual sekaligus menurut saya influencer juga ya tentang agenda-agenda perubahan dan bagaimana mencapainya. Dan semalam di acara itu pertemuan dengan tim relawan Anies atau Mile Anies di Makassar, saya sengaja duduk di depannya di rencana lokasi yang dia akan duduk, kemudian saya berhadap-hadapan, tentu dengan harapan bisa lebih dekat, bisa lebih mendengarkan langsung apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya tentang Jakarta, tentang Indonesia. Video ini tidak akan panjang, tapi saya ingin mengatakan begini. Sosok Anies telah memberikan saya pandangan bahwa di Indonesia masih ada pemimpin yang betul-betul mengerti hakikat pembangunan, hakikat perencanaan pembangunan. Tema ini atau diksi ini saya sering gunakan karena saya sebagai fasilitator masyarakat, sebagai LSM, sebagai yang mendorong apa yang disebut transformasi pembangunan, transformasi kapasitas. Saya merasa sangat klop, sangat nyaman, sangat itu gue gitu maksudnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies itu betul-betul mewakili apa yang saya bayangkan tentang Indonesia, tentang pemerintahan, tentang bagaimana pembangunan yang betul-betul transformasional. Bagaimana mendorong kerjasama antar stakeholders dalam kerangka pembangunan daerah misalnya. Jadi ada dua kata kunci yang relevan dengan kebetulan saya bekerja di Commit Foundation di Makassar sebagai sekretaris eksekutif. Ada dua kata kunci yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi saat ini, kondisi nanti, let's say kondisi Indonesia ke depan. Apa yang disebut tentang bagaimana menjalankan, membumikan, mendayagunakan apa yang disebut kolaborasi. Jadi Pak Anies menyebut bahwa Indonesia ini, kita ini mendorong kolaborasi di Jakarta. Bagaimana stakeholders in general, bagaimana kaum muda, milenial menjadi bagian dalam agenda perubahan kota Jakarta. Beliau bercerita tentang UMKM, ada namanya UKM-preneur gitu ya. Itu menurut saya luar biasa karena menurut Pak Anies kolaborasi ini menjadi niscaya dan tugas kami itu menyiapkan platform untuk semua stakeholders terlibat. Jadi ini bukan soal misalnya kalau RPJMD istilah beliau, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sebenarnya itu daerah, bukan pemerintah. Anies mengatakan ini bukan pemerintah, ini soal stakeholders, ini bukan semua warga Jakarta diberi ruang untuk menjadi bagian dalam perencanaan. Nah itu yang saya suka. Jadi fasilitasi beliau, kemudian bagaimana cara beliau membahasakan, memfasilitasi bertemunya stakeholders itu yang menurut saya luar biasa. Hal yang tidak lazim di tengah situasi kita ini yang selalu pemerintah base, selalu top down, selalu teknokratik. Anies ingin mengatakan bahwa come on man, leaders itu memfasilitasi terjadinya kolaborasi. Yang kedua adalah apa yang Pak Anies sebut sebagai memediasi para pemangku kepentingan untuk melembaga. Jadi kita mendengarkan bagaimana beliau menjelaskan TGUPP, bagaimana memediasi millennials untuk masuk di entrepreneurship, kemudian bagaimana memediasi warga yang tinggal di atas lahan di Jakarta tapi tidak punya sertifikat karena lahan itu dikuasai oleh pihak tertentu yang kemudian mendorong dia untuk mencari inspirasi bagaimana misalnya warga itu punya juga NPWP.
punya juga hak pengelolaan di atasnya, sehingga dia bisa dapat dukungan kredit atau bantuan keuangan dari lembaga-lembaga resmi. Ada namanya sertifikat ya, atau apa istilahnya ya, I don't know, sesuatu yang sertifikat kolektif gitu ya, kalau saya tidak salah. Lalu juga tentang bagaimana misalnya Indonesia mengajar. Pak Anies menceritakan, dan saya juga menyampaikan tentang itu. Saya mengapresiasi bagaimana waktu beliau jadi menteri mendorong apa yang disebut Indonesia mengajar, memobilisasi anak-anak muda yang cerdas, yang committed untuk membangun Indonesia. Anies mengatakan ini bukan soal orang smart yang mau bekerja di pulau-pulau misalnya atau di tempat-tempat jauh, tetapi memang mereka punya batasan untuk misalnya mau mengabdikan diri di pulau-pulau itu atau di lokasi jauh itu, bukan karena gaji, tapi memang mengajak mereka untuk punya legacy, passion begitu, untuk dapat legacy dan menjadi bagian dalam agenda perubahan di wilayah itu. Kan bangga tuh anak-anak muda kalau tiba-tiba kita mengatakan kamu bagian dari perubahan ini dan Anda tercatat sebagai yang membantu di sana. Itu saya kira luar biasa. Poinnya adalah Indonesia Mengajar ini merupakan contoh yang baik ya, bagaimana transformasi didorong melibatkan kaum milenial, dan itu keren banget itu. Saya kira untuk sementara dua itu yang menurut saya menggambarkan visi, menggambarkan transformasi yang Pak Anies ingin dorong, sedang dorong. Juga untuk misalnya membaca tren kira-kira Indonesia akan kemana dan siapa yang mesti terlibat di dalamnya.